yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji. Di ayat 189 ini ada asbabun nuzulnya ya. Jadi diceritakan oleh Abul Aliyah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa saat itu ada beberapa orang yang menanyakan tentang hilal. Hilal itu peristiwa permulaan munculnya bulan sabit ya. Kalau dulu misalnya bulan itu kan muncul pertama kali itu udah nyelirit gitu loh, kayak arit. Jadi pertanyaan mereka, kenapa? Karena ada yang menyatakan bahwa bulan sabit itu adalah matanya buto hijau, kayak gitu-gitulah. Jadi kepercayaan jahiliyah yang mengaitkan bulan, mengaitkan matahari, kalau gerhana berarti dimakan naga, kayak gitu-gitu. Maka betapa hebatnya Islam yang membuatnya serba logis. Ya, jadi kepercayaan jahiliyah yang masih ada itu memang sulit diberantas ya. Ketika ada gerhana begini, ketika ada begini begana, begitu ya. Ini sama dengan kepercayaan tentang Nogodino, Nogo, Nogosari, Nogososro. Ada nggak? Jadi kepercayaan itu ada sejak dulu. Makanya kalau katanya Islam itu sangat menghormati tradisi atau mengikuti tradisi, ya enggak lah. Enggak ya. Kayak dalam dua kejadian sini ini, tentang bulan sabit kepercayaan jahiliyah berbeda. Kepercayaan jahiliyah maka itu begini. Ada banyak pantangan-pantangan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu kalau pas lihat bulan sabit dan seterusnya. Sama kayak kepercayaan manusia-manusia lain di belahan dunia manapun kan selalu ada begitu ya. Tapi Islam itu agama yang sangat logis. Islam itu agama yang ilmiah. Nah, coba lihat nih. Dia enggak. Ya salunaka 'anil ahilla Muhammad, nanti akan bertanya kepadamu itu mereka tentang hilal. Tentang bulan sabit. Katakan. Katakanlah. Hiya mawaqitu linnasi wal haji. Dia itu enggak ada kaitan dengan sandi olo sandi. Enggak ada. Itu memang diciptakan Allah untuk penanda waktu. Nah, penanda waktu. Dengan adanya seperti itu berarti bulan itu dimulai, hitungan bulan. Loh, berarti saat itu Islam sudah menyatakan bahwa bulan itu mengelilingi bumi. Dan waktu untuk mengelilingi bumi yang diperlukan adalah 1 bulan atau 29 hari. Itulah kenapa Islam memakai perhitungan sistem kalender Komariah atau lunar. Sementara orang-orang barat itu memakai sistem Gregorian atau sistem Syamsiah atau sistem solar.
Jadi solar itu matahari, lunar itu bulan. Kalau yang memakai sistem komariah atau lunar, itu sebenarnya jauh lebih akurat loh ya. Jadi rata-rata bulan itu hanya 29 hari. Jadi lebih akurat ya. Makanya yang kalender Syamsiah itu punya tahun kabisat. Tahun kabisat itu tahun yang habis dibagi 4. Misalnya 2004, 2008, 2016. Itu kan tahun-tahun yang habis dibagi 4. Tahun 2012. Itu mesti di dalamnya ada bulan 2 hari yang hanya berisikan 28 hari. Hah? Jadi satu harinya itu dipakai untuk ngileni istilahnya. Sementara kalau bulan Syamsiah, bulan Komariah atau lunar itu lebih tepat. Karena dia memang per bulannya itu rata-rata 29 hari. Rasulullah itu hanya pernah sekali, kalau nggak salah, bulan itu 30. Waktu itu memang hilal tidak tampak. Sehingga perintahnya kemudian genapkanlah atau cukupkanlah 30 hari. Sehingga begitu logisnya agama Islam itu tidak mengait-kaitkan dengan klinik, tidak mengaitkan dengan hal-hal yang sifatnya kepercayaan gugon Tuhon ya. Yang kedua dalam ayat ini, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Nah, ini jadi gini dulur ya, bagi yang belum pernah baca. Jadi di masa lalu itu haji itu sudah pernah ada loh ya. Saya ulangi, haji itu sudah ada sejak sebelum Rasulullah. Cuma hajinya orang jahiliyah itu beda. Ya. Haji itu sudah ada sejak zaman dulu. Ke Baitullah itu sudah ada. Ya ada tawafnya juga. Cuma beda. Tawafnya itu misalnya ngelilingi, karena di situ memang ada ratusan bahkan mungkin ribuan patung ya. Sehingga ya yang dipanggil bukan Allah. Bukan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata la syarika lak. Misalnya begitu. Atau ada yang tambahan lagi. Jadi bukan itu, tapi yang dipanggil, kan di situ kan kalimat orang haji itu kan lebih banyak la syarika laka, la syarika laka. Tidak ada yang menyekutuimu, tidak ada yang menyamaimu. Itu untuk menghilangkan kepercayaan terhadap patung yang dulunya. Maka di sini disampaikan bahwa haji itu ditandai dengan bulan sabit itu. Kemudian orang zaman itu pada saat haji itu masih dicampur dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Ya misalnya orang dari haji zaman itu kalau berangkat itu misalnya gini, misalnya kalau berangkat dari depan pintu rumah, terus nanti dia harus berangkatnya itu misalnya lewat selatannya desa, misalnya gitu. Berangkatnya. Maka nanti pulangnya kalau haji jangan lewat jalan yang sama. Harus lewat jalan yang di utaranya desa. Terus masuknya pulang ke rumah, jangan masuk lewat pintu depan, tapi lewat pintu belakang.
tradisi semacam itu dulu haji sebelum hadirnya Islam. Bahkan jika haji sudah mengikuti aturan yang dibawa Rasulullah, tawafnya sudah benar, kurbannya juga sudah benar, dan seterusnya, tidak sesuai dengan, tidak Fathul Mekah itu sudah benar-benar dimurnikan betul. Toh demikian, beberapa sahabat itu karena belum tahu ada ayat ini, ya awalnya ya sama. Berangkat itu dari depan, nanti berangkatnya itu ke sana, jalannya itu mungkin di arah barat desa, arah selatan desa. Nanti kalau pas pulang, itu dari arah utaranya desa. Masuknya ke dalam rumah, tidak lewat pintu depan, tapi lewat pintu belakang. Nah, kepercayaan ini dibantah sama Islam. Nggak usah kayak gitu. Nggak usah kayak gitu. Ukuran kebaikan, ukuran mabrur, ukuran benar, ukuran diterimanya haji itu tidak dengan cara seperti itu. Dibantah Islam begitu. Kenapa? Ya sampai hari ini kan juga ada tuh loh. Kalau kamu nggak mau, saya itu pernah sampai, ya Allah, manusia memang cari susah ya, cari sulit. Jadi di desa di Lamongan itu ada sebuah gunung yang terbelah karena jalan, Nah, gunung itu akhirnya dikasih nama Gunung Pegat, gunung yang terbelah, putus, terpisah. Gunung dikasih nama Gunung Pegat. Maka kalau ada orang nikah, yang namanya orang nikah itu kan iringan itu ya, apa? Tahu iring-iringan? Ya ngantar orang nikah itu atau berangkat menuju ke lokasi pernikahan. Di sana. Pengantin itu tidak boleh lewat jalan itu. Karena nanti kalau lewat jalan itu bisa pegatan gitu. Bisa cerai. Itu percayaannya. Loh, ada orang yang nikah dari desa saya dengan orang dari sebelahnya gunung tersebut. Jadi karena ingin mengikuti itu, sudah pun begitu di desanya itu, kalau pengantin nggak boleh lewat jalan utama, harus lewat jalan masuk pentas gitu. Benar diikuti. Jadi karena nggak bisa lewat jalan Gunung Pegat tadi itu jalan utama provinsi itu ada. Akhirnya lewat dalam. Wah, nggak karuan. Begitu masuk desanya pun tidak lewat gerbang desa katanya, harus lewat sawah. Belusuk ke sawah. Ya enggak, kalau pada saat itu pas waktunya hujan. Ya Allah. Sudah, memang kemudian mereka sampai punya anak, sampai ya berkeluarga, karena sudah mengikuti aturannya tadi itu, tradisi. Gimana lanjutannya? Udah cerai sekarang. Padahal nggak ngelewati Gunung Pegat. Juga sudah nggak ngelewati pintu desa depan utama. Jadi hal-hal kayak gini loh dulur, yang oleh Islam itu sudah dibersihkan. Maka di sini disampaikan, ndak walaisal birru bi ang ta'tul buyuta min zuhuriha. Jadi haji waktu sebelum adanya Islam itu, kalau berangkat itu lewat depan, tapi kalau pulang jangan lewat depan. Pulangnya harus lewat pintu belakang rumah. Katanya desa, maka pulangnya itu harus lewat utaranya desa. Jangan di jalan yang sama, nanti nggak diterima hajinya, nanti silakan, nanti ini itu, dan seterusnya.
itu kepercayaan jahiliyah. Ya, yang tadi saya ceritakan juga begitu. Bahkan sampai hari ini pun di kalangan orang Islam masih mengikuti tradisi-tradisi tidak hanya pada saat haji, saat macam-macam. Sama, orang yang dagangan itu juga begitu. Di zaman itu juga ada aturan begitu. Kalau nanti berangkatnya lewat sini, pulangnya jangan lewat situ lagi loh ya. Kamu bisa rugi, kayak gitu-gitu. Nah itu ternyata oleh Islam dikikis ya. Maka kata Allah, walakinnal birra manittaqo. Tetapi ukuran kebaikan itu bukan karena kamu lewat mana pulangnya, lewat dalam ini. Tidak, tapi ukuran kebaikan itu adalah manittaqo. Siapa yang bertakwa. Maka karena itu maka datangilah al-buyuta min lihat belakang nanti khawatir ini khawatir itu ya, kecuali kalau pulang nggak dibukain pintu. Nah itu alasannya beda lagi, karena begadang sampai lupa pulang sama itu dikunci. Nah itu beda lagi itu urusannya ya. Jadi itu wattaqullah, kamu bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi jawabannya di situ. Kunci jawabannya adalah sampean itu bertakwa kepada Allah, ikut aturannya Allah, jangan ikut aturan yang tradisi-tradisi itu kan gitu ini. Jadi dua tadi itu. Pertama tentang ahillah, bulan sabit. Kalau bulan sabit begini berarti sedang ada begini, nanti kalau ada begini itu berarti dewa ini sedang marah. Ternyata di zaman jahiliyah Mekah itu ada kepercayaan-kepercayaan itu. Ya. Dan itu waktu itu Islam sudah meluruskan kepercayaan kaum Mekah saat itu. Yang kedua adalah tentang itu tadi, beda jalan. Berangkatnya lewat pintu depan, maka pulangnya harus lewat pintu belakang. Biar ini, biar itu. Ini ternyata juga diluruskan dalam Islam. Sesuatu yang sampai hari ini di kalangan umat muslim masih banyak yang mau mengikuti hal semacam ini. Dan ini yang oleh Allah sudah dihilangkan. Artinya diluruskan lah. Ada beberapa tradisi yang baik yang tetap dipertahankan dalam Islam. Ada banyak. Salaman ketika bertamu ketuk pintu, mengucapkan permisi dan seterusnya, itu baik, dilanjutkan, malah dikuat oleh Islam. Selain ketik itu ucapkanlah salam, kalau kamu tidak boleh masuk ya sudah di luar aja, dan seterusnya, disempurnakan tradisi yang baik itu. Tapi kalau yang tidak sesuai dengan ajaran yang jauh melenceng, apalagi yang musyrik menyekutukan Allah, maka itu dilarang secara total. Lakukan itu dengan penuh ketakwaan kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi gitu dulu ya. Itu asbabun nuzul dari ayat 189 tentang bagaimana Islam menegaskan posisi ajaran ini ketika berbentuk atau berbeda dengan tradisi yang sudah. Monggo kalau ada yang mau diperjelas, dipertanyakan atau dielaborasi, silakan. Silakan. Wonten Gus Lori menyatakan saja Ya. tentang arah berangkat dan pulang. Itu kalau di dunia sales itu sampai sekarang masih berlaku, Gus. Artinya bukan karena Nah kan ya betul ya. iya, Ya. karena
Karena kalau kita berangkat misalkan ke Denpasar itu lewat kapal, itu pulangnya idealnya itu lewat Abian Base. Bisa jadi lewat Abian Base itu nanti di pinggir jalan itu ada iklan atau mobil yang dijual. Kalau di kapal udah dilewati tadi. Jadi itu sampai sekarang kalau saya sih masih sering melakukan, tapi bukan karena kliniknya, itu karena manfaat itu aja, guys. Matur suwun. Oh ya. Kan karena peluang mencari mobil yang ditempeli tulisan dijual kan gitu kan? Ya. Enggak, betul. Itu diajarkan dulu waktu di itu pagi ini ayo cari. Nggih. Matur suwun. Bisnis nih. Orang ke pantai mawon balik Gus mobil laku Gus. Ini maksudnya berarti pagi ini ngajak nyari kulaan gitu Pak Jo? Mboten, maksudnya arah yang dijelaskan di awal itu saya senang dalam kok konteks tertentu. Betul. Saya senang kok diajak kulaan, senang saya diajak kulaan itu. Ngelihat proses nawar, terus kemudian kadang nggak jadi atau kadang jadi deal, terus proses transfer itu enak gitu loh. Lihat barang baru nanti dijual laku terus cari lagi itu seneng ya. Jadi dinamikanya itu enak. Oke, nanti kita nyari barang baru asal nggak Fortuner. Oke, lanjut. Jadi kalau itu beda ya, kalau itu beda. Kalau ini ya pokoknya jangan dilandasi kepercayaan yang aneh-aneh itu ya. Oke, apa Pak Wid? Silakan Pak Wid. Pebisnis itu apa-apa diukur dengan ini, Bu, cari untung itu. Nah, Pulang pergi pun harus cari dagangan. Kalau bisnis nggak Luar cari biasa, untung Pak gimana Jo. Pak Wid? Dia harus cari untung Pak Wid. Tapi masalahnya itu kan kemudian tafsir ayat diukur dari bisnis itu. Oke. Jadi kalau yang begitu enggak apa-apa. Tadi kan udah lewat sana nggak ada orang sekarang balik coba lihat sana mungkin ada. Ya kalau itu beda lagi alasannya ya bukan kan. Oke, silakan. Apa Mas Rakaban? Permisi Gus. Kan kalau di musim bulan haji pas di saat sholat Idul Adha itu kan berangkat dan pulang dengan jalan yang berbeda. Itu kalau itu kan memang ada hadisnya ya. Artinya apakah itu termasuk rangkaian dari kepercayaan-kepercayaan yang dulunya dari jahiliyah kemudian direvisi oleh Rasulullah? Kan sama dengan hukum akikah itu kan begitu juga itu awalnya. Gimana Gus menurut penjelasan Gus? Jadi sebenarnya ketika diperintahkan untuk berangkat dari sini dan sana, ada alasan keamanan sebenarnya. Alasan keamanan waktu itu memang masih sering terjadi pencegatan kaum muslimin di tengah jalan dan lain sebagainya. Jadi untuk menipu memberikan kesan penghindaran dari sisi keamanan. Yang kedua juga itu bukan sesuatu yang wajib ya. Sesuatu yang wajib itu menunjukkan bahwa sangat situasional. Artinya apa? Beda dengan perintah kaum jahiliyah yang waktu itu memang wajib. Jadi kalau nggak gitu nanti nggak gini gitu. Jadi karena itu berangkat yang berbeda dari depan. Ini sekarang ini yang paling utama itu adalah ayat ini tentang pintu. Jadi kepercayaan kalau berangkatnya dari depan, pulangnya harus lewat belakang. Yang disoroti itu. Nah, perbedaan jalan berangkat, jalan pulang yang kemudian dipercaya sebagai membawa balak dan membawa rahmat di satu sisi, ini yang tadi saya tambahkan sebagai keluasan dari tafsir ini. Tapi kalau yang disampaikan Rasulullah itu lebih kepada situasi saat itu, artinya konsepnya bukan karena kepercayaan ini baik ini buruk, tapi konsepnya karena alasan-alasan keamanan tadi. Gitu. Ada lagi?
Izin, Gus. Ya, silakan. Bagaimana dengan orang yang melalui kuburan itu, Gus? Kadang-kadang ada yang ngomong permisi kalau pakai sepeda motor, kadang membunyikan klakson, itu bagaimana, Gus? Ada sih memang beberapa yang kemudian kalau lewat kuburan tuh permisi. Ya enggak apa-apa om permisi. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu kalau berziarah ke kubur itu yang menyampaikan salam juga, tapi kepada orang yang beriman ya, yang di dalam kuburnya itu orang-orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna insyaallah bikum lahiqun. Hai, salam sejahtera untuk kalian wahai kampung orang-orang beriman. Insya Allah aku juga sebentar lagi nyusul kalian. Itu sampaikan. Jadi kalau kepada orang-orang makam orang-orang beriman, tapi kalau ngebel din, nah nanti kalau di dalam kubur ada yang ngebel juga kan ya Haman lari juga. Apalagi Haman ngomong permisi terus ya monggo lah, mboten mampir ta, ono-ono apa enggak lari Haman. Jadi ya wis ketika melewati kuburan itu ya, kalau dia kuburannya orang-orang beriman, ya seperti Rasulullah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu seperti itu aja. Apalagi kalau niatannya ziarah. Tapi kalau kita lewat di kuburan yang enggak tahu itu kuburannya siapa, terus din, nanti kalau dia juga ngebel bel bis gitu, don dari dalamnya mana pingsan. Biasanya memang ngebel atau apa itu tidak hanya di kuburan. Kepercayaan orang-orang ini di komplek kami di Denpasar itu sekitar 50 meter daerah di pinggir jembatan itu kan juga rata-rata orang sini dulu ngebel itu karena permisi sama Mbah Pecel itu. Jadi katanya kalau nggak ngebel nanti ada apa-apa gitu. Ya situ misalnya ngebel din gitu. Itu memang kepercayaan kelas jahiliyah kuno. Ini beneran loh Gus. Ya karena zaman percaya akhirnya kemudian jin juga ganggu gitu. Ya. Jadi kalau enggak mau diganggu pokoknya di tengah jalan sedang berdiri duduk berjalan itu mengingat dan menyebut nama Allah. Ada lagi? Kalau di desa itu ini Gus, adat rasulan bersih desa itu Gus. Oh ya. Ya sebenarnya kayak adat seperti itu tuh apa ya? Kalau dianggap sebagai kalau di kita itu kan sebenarnya pertobatan massal ya, pertobatan bersama-sama gitu kayak membersihkan hati, pikiran, membersihkan orang-orang desa sebenarnya, jangan desanya karena desanya nggak pernah kotor. Yang kotor itu kan manusia-manusianya. Jadi kemudian dimaknai sebagai bersih desa. Padahal desa itu nggak pernah kotor. Yang kotor itu perilaku manusianya ini. Maka Islam tidak mengikuti ada ruat desa berdesa. Yang diruat itu manusianya. Dan yang harus dilakukan ya sendiri-sendiri dengan cara pertobatan sendiri. Kalaupun misalnya, ayo kita bareng yuk, kita beristighfar bersama, ya monggo aja, tetapi tidak dalam konteks dengan ritual-ritual yang sudah memang ada sejak dulu. Harus dibedakan. Soalnya khawatir, ini kan baik, nanti dijawab gitu Pak Wid. Ini kan baik, kita kan ya tujuannya baik. Dalam beribadah itu ada niat, ada cara, dan ada tujuan. Tujuannya baik, tapi cara dan niatnya enggak baik, ya keliru. Tujuannya enggak baik, tujuannya baik, niatnya baik, tapi caranya enggak baik, ya keliru. Tujuannya baik, caranya baik, tapi niatnya enggak baik, ya keliru. Maka niat, cara, dan tujuan harus baik. Standar baik siapa? Bukan standar nafsu, bukan standar tradisi, bukan standar orang per orang, tetapi standar Allah dan Rasul-Nya. Loh, jelas gitu. Nah. Itu. Jadi kalau saya sebenarnya tujuannya baik itu ruat desa itu. Tujuannya baik. Niatnya juga baik, cuma caranya yang beda. Caranya harus sesuai. Kita meruat desa
kita bersih desa, itu yang dibersihkan bukan desanya, tapi kitanya. Siapa? Manusianya. Biar nggak berperilaku keliru. Gitu. Nah, maka pertobatan. Ya sudah, beristighfar yang sangat banyak. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ya, kita dimampukan Allah semakin hari semakin mengerti tentang bagaimana jalan kebenaran ini. Moga Allah melembutkan hati kita, tegas terhadap apa yang hak dan apa yang batil, tidak menutup-nutupi, tetap sabar dalam perahu ini ila akhirnya. Amin Allahumma sholli wa sallim. Wa ma fil mu'minin wa muslimin semata. Allahumma atina fi man hadayta wa atina fi man afayta. Barik lana. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma ta'afana al-bala wal-waba wa al-hasdina najin syaitan jangka rabbana najina wa lina sal. Amin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma fa'darajatana. Ya nama faktubna ma syahidin wa la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma ta'ala baba sama wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan min indika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana